Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Crypto Nur Bali. Teman-teman, apa kabar semuanya? Iya, balik lagi dengan IBN. Di video kali ini kita mau bahas seputar trik atau tips ya, gimana tata cara kirim koin antar market atau exchange. Mungkin buat teman-teman yang udah pro, untuk video ini bisa di skip aja. Ini buat teman-teman yang masih bingung tata cara kirim suatu koin dari satu market ke market yang lain. Oke, langsung aja. Yang pertama yang harus kita siapkan itu kita buka exchange-nya ya. Misal di sini contohnya saya mau kirim dari toko kripto ke Indodax, ya, teman-teman. Ke Indodax di sini ya. Dia mau kirim dari toko kripto ke Indodax. Maka yang pertama kita lakukan, kita buka dulu webnya, kita buka marketnya, kemudian sama Indodax juga kita buka, kemudian kita buka marketnya di sini atau marketplace-nya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat koin mana aja yang ada di toko kripto dan ada juga di Indodax. Sebagai contoh kita bisa lihat di sini. Di sini ada BTC, pairnya IDR, pasangannya rupiah. Kita lihat di toko kripto ada BTC, ada BTC juga di sini, tapi pairnya di sini adalah BIDR karena ini di backup oleh Binance ya. Artinya apa teman-teman? Ketika kita melihat di suatu market itu ada koin yang sama, di sini sebagai contoh BTC, artinya kita bisa mengirim dari toko kripto ke Indodax ataupun sebaliknya dari Indodax ke toko kripto untuk mata uang BTC. Sampai sini teman-teman paham ya. Jadi ketika kita punya koin BTC di Indodax, kita juga bisa mengirimnya ke toko kripto dan sebaliknya. Oke, kita cari yang lain. Contoh di sini adalah Solana ya teman-teman. Ini di toko kripto ada Solana. Kita lihat di Indodax apakah ada Solana. Di sini kita bisa scroll ke bawah, cari huruf S. Solana. Ya, di sini teman-teman ada ya Solana juga. Nah, dengan demikian teman-teman yang mau kirim Solana dari Indodax ke toko kripto maupun dari toko kripto ke Indodax itu bisa banget ya teman-teman. Karena dua market ini saling support. Lalu kita cari contoh untuk yang nggak disupport mungkin sama salah satu exchange. Kita akan cari di sini. Contohnya di sini TKO, toko kripto. Nah, untuk toko kripto karena itu adalah token yang dibuat oleh toko kripto, TKO ini tokennya, sehingga dia biasanya nggak ada di market lain ya teman-teman, kecuali mungkin kalau di market relasi. Kita bisa cari di Indodax TKO, contohnya di sini. Nah, itu nggak ada ya teman-teman, di market manapun pasti nggak akan ada TKO ini. Artinya apa? Ketika satu market ini ada TKO tapi di market yang lain nggak ada TKO, artinya dari toko kripto nggak bisa kirim ke Indodax, dan di Indodax juga kita nggak bisa beli TKO ya tentunya teman-teman. Yang jadi masalah di sini kadang adalah kita sebagai pemain pemula yang mungkin dananya terbatas ya, itu untuk transfer antar pasar itu membutuhkan biaya. Nah, biayanya itu biasanya ada yang besar dan ada yang kecil. Untuk mengetahui berapa besaran biayanya, maka kita bisa lihat di sini, di bagian fee transaction. Untuk teman-teman yang mau lihat listnya, nanti saya kopikan linknya di deskripsi ya teman-teman. Ya, jadi di sini kita bisa lihat fee transaction untuk di toko kripto. Jadi di sini contohnya tadi kita BTC ya teman-teman. BTC. Nah, BTC ini kita lihat dulu kolom withdrawnya. Ini ada minimum penarikan, kemudian ada biaya penarikan. Kita lihat dulu di sini. Biaya penarikan berapa dan minimum penarikannya berapa. Ini nanti kita konversikan ke rupiah. Kita bisa gunakan satu web lagi buat ngebantu kita.
Nah, misal kita mau transfer BTC. Belum terbuka, agak lemot ya teman-teman. Oke, tadi biaya transfernya adalah 0,005. Kita akan konversinya ke rupiah dulu di sini. Maka biaya penarikannya adalah 212.712. Kalau kita punya saldo banyak mungkin hal itu akan terasa ringan ya, tapi ketika kita punya modal yang kecil maka mungkin itu akan terasa berat bagi kita. Selanjutnya kita akan coba cari koin yang biaya penarikannya murah. Selanjutnya kita juga bisa melihat rincian biaya penarikan. Fee ini biaya ya teman-teman ya. Itu bahasa Inggris yang bahasa Indonesia kan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada fee-nya juga, sama harga fee-nya untuk BTC penarikannya itu 0,05 ya teman-teman. Kita lihat kalau dikonversi ke rupiah sama dengan yang ada di toko kripto. Jadi mungkin memang tarifnya flat segitu ya teman-teman. Oke, kita cek yang lain. Contoh di sini kita cari token favorit saya. Sini ada nggak ya? Stellar. Nah, di sini teman-teman untuk biaya penarikan Stellar kita akan coba, kita lihat fee-nya berapa. Stellar atau XLM ya teman-teman. Kita lihat ya, mohon maaf ini internetnya agak loading teman-teman. Kayaknya nggak ada juga nih. Stellar. Kita langsung ganti di sini aja. XLM. Nah, jadi kurang lebih, waduh, kok nggak ada nih. Ya intinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalian ya, bisa cek dulu biayanya di sini. Jadi kalau misal mau ngirim dari toko kripto ke Indodax, silahkan untuk teman-teman yang mungkin nggak banyak biayanya, itu kita bisa memilih menggunakan koin mana nih yang mau kita pakai untuk biaya mengirim. Karena itu tadi setiap koin itu fee-nya berbeda-beda ya teman-teman. Kita bisa lihat di Indodax juga rincian fee-nya ada di sini. Coba untuk XLM kita lihat di sini ada nggak. Saya kenapa menggunakan XLM, karena menurut saya XLM termasuk yang murah ya teman-teman nih. Fee-nya tetap 0,202 XLM. Kita coba cari di sini, tetap terus. Nah, ini 0,02 ya teman-teman. Jadi dari Indodax ke Tokripto maupun Tokripto ke Indodax itu fee-nya 0,02. Kita masih coba klik, ini internetnya cukup lemot. Oke, kita rubah dulu ke rupiah. IDR. Fee-nya tadi 0,02. Coba 0,02 ya teman-teman. Nah, fee-nya hanya Rp37. Oke, jadi sebagai alternatif kalau saya biasanya menggunakan XLM untuk transfer antar market ya. Itu bebas dari market manapun selama dia memang saling support. Mungkin kita coba cek satu lagi ya untuk Zilliqa. Ini fee-nya berapa? Fee-nya 0,2 ya teman-teman. Fee-nya 0,2. Ini apakah murah juga? Sepertinya ini cukup murah juga. Ini 0,2 fee-nya ya. Kita lihat untuk di Indodax, untuk Zilliqa ada nggak? Ada, dan fee-nya 1,5 teman-teman. Jadi lumayan selisih ya, 0,2. Nah, Rp147 untuk toko kripto, dan untuk Indodax ini sekitar 1000-an untuk biaya penarikannya. Jadi mungkin dari sini teman-teman paham ya, kalau kita mau ngirim dari market A ke market B, itu kita lihat dulu pertama token apa sih yang disupport di market A dan disupport di market B. Jadi biar kita bisa saling ngirim antar market. Kemudian untuk fee transaction ini macam-macam ya.
Tapi kalau saya biasanya pakai XLM ya teman-teman. Mungkin kita bisa lihat tadi Zilliqa juga lumayan murah. Atau kalau kalian memang udah nggak mikirin lagi tentang biaya penarikan transfer antar kripto, kalian bisa langsung aja transfer koin yang kalian miliki. Kemudian di sini yang perlu diwaspadai adalah ketika market sedang bearish, itu untuk transfer antar market itu teman-teman juga harus waspada, karena ketika market bearish itu bisa saja market A dan market B itu selisihnya jauh, sehingga mungkin secara nominal rupiahnya itu nanti berbeda teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa coba-coba dulu, kirim sedikit dulu antar market untuk belajar, siapa tahu kalian bisa menjadi lebih paham lagi ya. Jadi ketika nanti mungkin buka cabang ke market global kayak Binance atau Bybit atau FTX dan lain-lain, itu teman-teman udah nggak bingung tata cara transfer antar market. Oke, itu aja teman-teman untuk video sharing kita pada hari ini. Semoga yang sedikit ini ya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.